Halo, selamat siang teman-teman. Oh iya, saya ada pantun nih buat teman-teman. Malam hari ke rumah Dini bersama Ani untuk praktikum. Terima kasih sudah menonton ini. Saya ucapkan Assalamualaikum. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum materi saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Ninim, saya L1A1191142. Saya dari kelas R003 atau kelas C. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip, standar, dan prosedur sertifikasi pengelolaan hutan lestari berdasarkan FSC atau Forest Steward Council. FSC adalah organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk akreditasi sukarela dan sertifikasi pihak ketiga yang independen. Sistem ini memungkinkan pemegang sertifikasi untuk memasarkan produk dan jasanya sebagai hasil dari pengelolaan hutan yang sesuai lingkungan, menguntungkan secara rasional dan layak secara ekonomi. FSC juga menetapkan standar untuk pengembangan dan persetujuan standar penata layanan FSC yang didasarkan pada prinsip dan kriteria FSC. Selain itu, FSC menetapkan standar untuk akreditasi Badan Penilaian Kesesuaian atau juga dikenal sebagai Badan Sertifikasi yang mengesahkan kepatuhan dengan standar FSC. Prinsip dan kriteria 1. Kepatuhan terhadap hukum organisasi harus mematuhi semua hukum yang berlaku, peraturan, dan perjanjian internasional yang diratifikasi secara nasional, konvensi, dan perjanjian. 1. Organisasi akan menjadi entitas yang ditetapkan secara hukum dengan pendaftaran hukum yang jelas, terdokumentasi, dan tidak tertandingi dengan otoritas tertulis dari otoritas yang berwenang secara hukum untuk aktivitas tertentu. 2. Organisasi harus menunjukkan bahwa status hukum atau unit manajemen termasuk kepemilikan dan hak penggunaan dan batas-batasnya didefinisikan dengan jelas. 3. Organisasi akan memiliki hak hukum untuk beroperasi di unit manajemen yang sesuai dengan status hukum, organisasi, dan manajemen, dan harus mematuhi kewajiban hukum terkait dalam undang-undang dan peraturan nasional serta peraturan lokal yang berlaku, dan peraturan serta persyaratan administratif. Hak hukum harus mengatur pengambilan produk atau pasokan jasa ekosistem dari dalam unit manajemen. Organisasi harus membayar biaya yang ditentukan secara hukum terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Organisasi harus mengembangkan dan melaksanakan tindakan dan terlibat dengan badan pengatur untuk secara sistematis melindungi unit manajemen dari penggunaan sumber daya yang tidak sah atau ilegal, permukiman, dan kegiatan ilegal lainnya. 5. Organisasi harus mematuhi undang-undang nasional yang berlaku, undang-undang lokal, konvensi internasional yang diratifikasi, dan kode praktik wajib yang berkaitan dengan pengangkutan dan perdagangan hasil hutan di dalam dan dari unit manajemen atau hingga tempat penjualan pertama. 6. Organisasi harus mengidentifikasi serta mencegah dan menyelesaikan perselisihan mengenai masalah undang-undang atau hukum adat yang dapat diselesaikan di luar pengadilan pada waktu yang tepat melalui keterlibatan dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak. 7. Organisasi harus mempublikasikan komitmen untuk tidak menawarkan atau menerima suap dengan bentuk uang atau bentuk korupsi lainnya, dan harus mematuhi undang-undang anti korupsi jika ada. Jika undang-undang anti korupsi tidak ada, maka organisasi harus menerapkan langkah-langkah anti korupsi lainnya yang proporsional dengan skala dan intensitas aktivitas manajemen dan risiko korupsi. 8. Organisasi harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk mematuhi prinsip dan kriteria FSC di unit manajemen dan kebijakan dalam standar FSC terkait. Komitmen ini harus dimuat dalam bentuk dokumen yang tersedia untuk umum dan juga dapat diakses secara gratis. Prinsip dan kriteria 2.
Hak pekerja dan kondisi kerja organisasi harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja. 1. Organisasi harus menjunjung prinsip dan hak di tempat kerja sebagaimana didefinisikan dalam deklarasi ILO tentang prinsip dan hak mendasar di tempat kerja berdasarkan 8 konvensi inti perburuan ILO. 2. Organisasi harus mempromosikan kesetaraan gender dalam praktik ketenagaan kerja, peluang, pelatihan, pemberian kontak, proses perlibatan, serta aktivitas manajemen. Organisasi harus menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan untuk melindungi pekerja dari bahaya, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Praktik-praktik ini harus proporsional dengan skala intensitas dan risiko kegiatan manajemen, memenuhi atau melampaui rekomendasi Kode Praktikum ILO tentang keselamatan dan kesehatan kerja kehutanan. 4. Organisasi harus membayar upah yang memenuhi atau melebihi standar industri kehutanan minimal atau perjanjian upah industri kehutanan yang diakui lainnya atau upah hidup, di mana ini lebih tinggi dari upah minimum yang sah. Jika tidak ada, organisasi melalui keterlibatan dengan pekerja akan mengembangkan mekanisme untuk menentukan upah layak. 5. Organisasi harus menunjukkan bahwa pekerja memiliki pelatihan dan pengawasan khusus, pekerjaan untuk mengimplementasikan rencana manajemen, dan semua aktivitas manajemen dengan aman dan efektif. 6. Organisasi melalui keterlibatan dengan pekerja harus memiliki mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pekerja atas kehilangan atau kerusakan properti, penyakit akibat kerja, atau cedera akibat kerja yang diderita selama bekerja untuk organisasi. Prinsip dan kriteria 3. Hak masyarakat adat organisasi harus mengidentifikasi dan menjunjung tinggi penduduk asli, hak hukum adat dan kepemilikan serta pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya yang dipengaruhi oleh kegiatan pengelolaan. 1. Organisasi harus mengidentifikasi penduduk asli yang ada di dalam unit manajemen atau dipengaruhi oleh kegiatan pengelolaan organisasi. Kemudian, melalui keterlibatan dengan penduduk asli ini, mengidentifikasi hak tenurial mereka, hak mereka untuk mengakses dan menggunakan sumber daya hutan dan jasa ekosistem, hak adat mereka, dan hak dan kewajiban hukum yang berlaku dalam manajemen satuan. Organisasi juga harus mengidentifikasi areal di mana hak-hak ini diperebutkan. 2. Organisasi harus mengakui dan menjunjung tinggi hak hukum dan adat penduduk asli untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan di dalam atau terkait dengan unit manajemen, sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak sumber daya dan tanah serta wilayah mereka. Pendelegasian kendala penduduk asli atas kegiatan pengelolaan kepada pihak ketiga membutuhkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan jika terjadi pendelegasian kendali atas kegiatan manajemen. Kesepakatan yang mengikat antara 3. Organisasi dan penduduk asli harus dibuat melalui persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan. Perjanjian akan menentukan durasinya, ketentuan untuk negosiasi ulang, pembaruan, penghentian, kondisi ekonomi dan syarat serta ketentuan lainnya. Perjanjian tersebut akan membuat ketentuan untuk pemantauan oleh penduduk asli dan organisasi kepatuhan dengan syarat dan ketentuannya. 4. Organisasi harus mengakui dan menjunjung tinggi hak adat istiadat budaya penduduk asli sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat dan Konvensi ILO. 5. Organisasi melalui keterlibatan dengan penduduk asli harus mengidentifikasi situs-situs yang memiliki signifikansi budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus, dan di mana penduduk asli memiliki hak hukum atau adat. Situs-situs ini harus diakui oleh organisasi dan manajemen, dan perlindungan harus disepakati melalui keterlibatan dengan penduduk asli atau masyarakat adat ini. 6. Organisasi harus menjunjung hak penduduk asli untuk melindungi dan memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka dan akan memberi kompensasi penduduk asli atas pemanfaatan pengetahuan tersebut.
dan kekayaan intelektual mereka. Perjanjian yang mengikat sesuai kriteria harus dibuat antara organisasi dan masyarakat adat untuk pemanfaatan tersebut melalui persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan sebelum pemanfaatan dilakukan, dan harus konsisten dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Prinsip dan kriteria 4. Hubungan komunitas organisasi harus berkontribusi dalam memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas lokal. 1. Organisasi harus mengidentifikasi komunitas lokal yang ada di dalam unit manajemen dan mereka yang terpengaruh oleh organisasi manajemen. Organisasi kemudian melalui keterlibatan dengan komunitas lokal ini mengidentifikasi hak tenurial mereka, hak mereka untuk mengakses dan menggunakan sumber daya hutan dan jasa ekosistem, hak adat mereka, dan hak dan kewajiban hukum yang berlaku di dalam unit manajemen. 2. Organisasi harus mengakui dan menjunjung tinggi hak hukum adat masyarakat lokal untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan di dalam atau terkait dengan unit manajemen, sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak sumber daya, tanah, dan wilayah mereka. Pendelegasian kendala komunitas lokal atas kegiatan pengelolaan kepada pihak ketiga membutuhkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. 3. Organisasi harus memberikan peluang yang wajar untuk pekerjaan, pelatihan, dan layanan kepada komunitas lokal, kontraktor dan pemasok yang proporsional dengan skala dan intensitas kegiatan manajemennya. 4. Organisasi harus melaksanakan kegiatan tambahan melalui keterlibatan dengan masyarakat lokal yang berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi mereka, sebanding dengan skala intensitas dan dampak sosial ekonomi dari kegiatan pengelolaannya. 5. Organisasi melalui keterlibatan dengan komunitas lokal harus mengambil tindakan untuk mengidentifikasi, menghindari, dan mengurangi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi negatif yang signifikan dari kegiatan pengelolaan pada komunitas yang terkena dampak. Tindakan yang diambil harus proporsional dengan skala intensitas dan resiko dari kegiatan tersebut dan dampak negatifnya. 6. Organisasi melalui keterlibatan dengan komunitas lokal harus memiliki mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kompensasi yang adil kepada komunitas dan individu lokal terkait dengan dampak kegiatan manajemen organisasi. 7. Organisasi melalui keterlibatan dengan warga lokal komunitas harus mengidentifikasi situs-situs yang memiliki signifikansi budaya, ekologi, ekonomi, agama, atau spiritual khusus, dan di mana komunitas lokal ini memegang hak hukum atau adat. Situs-situs tersebut harus diakui oleh organisasi dan pengelolaan dan perlindungannya harus disepakati melalui keterlibatan dengan komunitas lokal ini. 8. Organisasi harus menjunjung hak komunitas lokal untuk melindungi dan memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka dan akan memberikan kompensasi kepada komunitas lokal atau pemanfaatan pengetahuan tersebut dan kekayaan intelektual mereka. Sesuai kriteria harus disimpulkan antara organisasi dan komunikasi lokal kesatuan untuk pemanfaatan tersebut melalui persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan sebagai pemanfaatan dilakukan dengan harus konsisten dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Prinsip dan kriteria 5. Pemanfaatan dari hutan organisasi harus secara efisien mengelola berbagai produk dan layanan dari unit manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkan kelangsungan ekonomi jangka panjang dan berbagai manfaat lingkungan dan sosial. 1. Organisasi harus mengidentifikasi, memproduksi, atau memungkinkan produksi, memanfaatkan produk yang terverifikasi berdasarkan kisaran sumber daya dan jasa ekosistem yang ada di unit manajemen untuk memperkuat dan memverifikasi ekonomi lokal yang proporsional dengan skala dan intensitas aktivitas manajemen. 2. Organisasi biasanya akan memanen produk dan layanan dari unit manajemen pada atau di bawah tingkat yang dapat mempertahankan secara permanen.
3. Organisasi harus menunjukkan bahwa eksternalitas positif dan negatif operasi termaksud dalam rencana manajemen. 4. Organisasi harus menggunakan pemrosesan lokal, layanan lokal, dan nilai tambah lokal untuk memenuhi persyaratan organisasi jika tersedia. Proporsional dengan skala, intensitas, dan risiko. Jika ini tidak bersedia, secara lokal, organisasi harus melakukan upaya yang wajar untuk membantu membangun layanan ini. 5. Organisasi harus menunjukkan melalui perencanaan dan pengeluaran yang proporsional dengan skala intensitas dan risiko komitmennya terhadap kelangsungan ekonomi jangka panjang. Prinsip dan kriteria 6. Nilai dan dampak lingkungan organisasi harus memelihara atau melestarikan dan memulihkan jasa ekosistem dan nilai lingkungan dari unit manajemen dan harus menghindari, memperbaiki, atau mengurangi dampak negatif lingkungan. 1. Organisasi harus menilai nilai lingkungan dalam unit manajemen dan nilai-nilai di luar unit manajemen yang berpotensi dipengaruhi oleh aktivitas manajemen. Penilaian ini harus dilakukan dengan tingkat kerincian, skala dan frekuensi yang sebanding dengan skala intensitas dan risiko aktivitas manajemen dan cukup untuk tujuan memutus tindakan konservasi yang diperlukan dan untuk mendeteksi dan memantau kemungkinan dampak negatif dari kegiatan tersebut. 2. Sebelum memulai kegiatan yang mengganggu situs organisasi, harus mengidentifikasi dan menilai skala intensitas dan risiko potensi dampak kegiatan manajemen pada nilai-nilai lingkungan yang teridentifikasi. 3. Organisasi harus mengidentifikasi dan menemplementkan tindakan efektif untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan pengelolaan terhadap nilai-nilai lingkungan dan untuk memitigasi dan memperbaiki yang terjadi sebanding dengan skala intensitas dan risiko dari dampak tersebut. 4. Organisasi harus melindungi spesies langka dan spesies terancam dari habitatnya untuk pengelolaan melalui zona konservasi kawasan perlindungan, konektivitas, dan jika perlu tindakan langsung lainnya untuk kelangsungan hidup dan kelangsungan hidup mereka. Tindakan ini harus proporsional dengan skala, intensitas, dan resiko kegiatan pengelolaan dan dengan status konservasi dan persyaratan ekologis spesies langka dan terancam. Organisasi harus mempertimbangkan jangkauan geografis dan persyaratan ekologis spesies langka dan terancam di luar batas unit manajemen saat untuk menentukan tindakan yang akan diambil di dalam unit manajemen. 5. Organisasi harus mengidentifikasi dan melindungi wilayah sampel perwakilan ekosistem asli dan memulihkannya ke kondisi yang lebih alami. Jika wilayah sampel yang representatif tidak ada atau tidak mencukupi, organisasi harus memulihkan proportif unit manajemen ke kondisi yang lebih alami. Ukuran kawasan dan tindakan yang diambil untuk perlindungan atau restorasi termasuk di dalam perkebunan harus proporsional dengan status konservasi dan nilai ekosistem pada tingkat lanskap dan skala intensitas risiko kegiatan pengelolaan. 6. Organisasi harus secara efektif memelihara kelanjutan keberadaan spesies asli dan genotip alami dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati terutama melalui pengelolaan habitat di unit manajemen. Organisasi harus menunjukkan bahwa langkah-langkah efektif telah diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan berburu, memancing, menjebak, dan mengumpulkan. 7. Organisasi harus melindungi atau memulihkan aliran alami, badan air, zona riparian, dan konektivitasnya. Organisasi harus menghindari dampak negatif pada kualitas dan kuantitas air, serta mengurangi dan memperbaiki yang terjadi. 8. Organisasi harus mengelola lanskap di unit manajemen untuk memelihara dan memulihkan berbagai jenis mozaik, ukuran, usia, skala, spasial, dan siklus regenerasi yang sesuai dengan nilai lanskap di wilayah itu, dan untuk meningkatkan lingkungan dan ketahanan ekonomi. 9. Organisasi tidak akan mengubah hutan alam menjadi perkebunan atau hutan alam atau perkebunan di lokasi yang secara langsung dikonversi dari hutan alam menjadi penggunaan lahan non-hutan, kecuali jika dikonversi a. mempengaruhi sebagian kecil dari kawasan unit manajemen, b.
akan menghasilkan manfaat konservasi jangka panjang yang jelas, substansial, tambahan, dan terjamin dalam unit manajemen. C. Tidak merusak atau mengancam nilai konservasi tinggi atau siklus atau sumber daya apapun yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkannya nilai konservasi tinggi. 10. Unit manajemen berisi perkebunan yang didirikan kawasan yang dikonservasi dari hutan alam. Setelah November tahun 1994, tidak memenuhi syarat atau sertifikasi kecuali jika A. Bukti yang jelas dan cukup diberikan bahwa organisasi tidak secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas konversi. B. Konversi mempengaruhi sebagian kecil dari wilayah unit manajemen dan menghasilkan manfaat konservasi jangka panjang yang jelas, substansial, tambahan, dan terjamin di unit manajemen. Prinsip dan kriteria 7. Perencanaan manajemen organisasi harus memiliki rancangan manajemen yang konsisten dengan kebijakan dan tujuan dan profesional dengan skala intensitas dan risiko aktivitas manajemennya. Rencana pengelolaan harus dilaksanakan dan diperbarui berdasarkan informasi pemantauan untuk mempromosikan pengelolaan adaptif. Perencanaan terkait dan dokumentasi prosedural harus cukup untuk memandu staf menginformasikan pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pemangku kepentingan yang berkepentingan dan untuk menjustifikasi keputusan pengelolaan. 1. Organisasi harus proporsional dengan skala intensitas dan resiko kegiatan manajemennya, menetapkan kebijakan, visi dan nilai, serta tujuan untuk manajemen yang berwawasan lingkungan, menguntungkan secara sosial dan layak secara ekonomi. Ringkasan kebijakan dan tujuan ini harus dimasukkan ke dalam rencana manajemen dan dipublikasikan. 2. Organisasi harus memiliki dan menetapkan rencana manajemen untuk unit manajemen yang sepenuhnya konsisten dengan kebijakan dan tujuan, sebagaimana ditetapkan menurut kriteria yang pertama. Rancangan manajemen harus menjelaskan sumber daya alam yang ada di unit manajemen dan menjelaskan bagaimana rancangan tersebut untuk memenuhi persyaratan sertifikasi FSC. Rencana pengelolaan harus mencakup perencanaan pengelolaan hutan dan perencanaan pengelolaan sosial yang proporsional dengan skala intensitas dan risiko dari kegiatan yang telah direncanakan. 3. Rencana pengelolaan harus mencakup target yang dapat diverifikasi, di mana kemajuan menuju setiap tujuan pengelolaan yang ditentukan akan mendapatkan nilai. 4. Organisasi harus memperbarui dan merevisi secara berkala perencanaan manajemen dan dokumentasi prosedural untuk memasukkan hasil pemantauan dan evaluasi keterlibatan pemangku kepentingan atau informasi ilmiah dan teknisi baru serta untuk menanggapi perubahan keadaan lingkungan, sosial, dan ekonomi. 5. Organisasi harus menyediakan bagi publik ringkasan rancangan pengelolaan tanpa biaya, tidak termaksud informasi rahasia. Komponen lainnya yang relevan dari rencana pengelolaan harus tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkena dampak, berdasarkan permintaan dan biaya reproduksi dan penanganannya. 6. Organisasi harus proporsional dengan skala intensitas dan risiko kegiatan manajemen secara proaktif dan transparan, melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak dalam proses perencanaan dan pemantauan manajemen, serta harus melibatkan pemangku yang berkepentingan dan berdasarkan permintaan. Prinsip dan kriteria 8. Pemantauan dan penilaian organisasi harus menunjukkan bahwa kemajuan menuju pencapaian tujuan manajemen, dampak kegiatan manajemen, dan kondisi unit manajemen dipantau dan dievaluasi secara proporsional dengan skala intensitas dan risiko manajemen kegiatan untuk menerapkan manajemen adaptif. 1. Organisasi harus memantau pelaksanaan perencanaan pengelolaannya, termasuk kebijakan dan tujuannya, kemajuan dengan kegiatan yang direncanakan dan pencapaian target yang dapat diverifikasi. 2. Organisasi harus memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan yang dilakukan di unit manajemen dan perubahan kondisi lingkungannya. 3. Organisasi harus menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi serta memasukkan kembali hasil analisis ini ke dalam proses perencanaan. 4.
Organisasi harus menyediakan untuk publik ringkasan hasil pemantauan secara gratis, tidak termaksud informasi rahasia. 5. Organisasi harus memiliki dan menerapkan sistem pelacakan dan penelusuran yang proporsional dengan skala intensitas dan risiko kegiatan manajemennya untuk menunjukkan sumber dan volume secara proporsional proyeksi keluaran untuk setiap tahun dari semua produk dari unit manajemen yang dipasarkan sebagai bersertifikat FSC. Prinsip dan kriteria 9. Nilai konservasi tinggi. Organisasi harus mempertahankan dan meningkatkan nilai konservasi tinggi di unit manajemen dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian. 1. Organisasi melalui keterlibatan dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak. Pemangku kepentingan yang tertarik dan saran serta sumber lainnya harus menilai dan mencatat keberadaan dan status nilai konservasi tingkat berikut di unit manajemen sebanding dengan skala, intensitas, dan resiko, dampak kegiatan pengelolaan dan kemungkinan terjadinya nilai konservasi tinggi. NKT 1. Keanekaragaman spesies. Konsentrasi keanekaragaman hayati termaksud spesies endemik dan spesies langka terancam punah yang signifikan secara global, regional, dan tingkat nasional. NKT 2. Mosaik dan ekosistem tingkat landscape, bentang alam hutan, utuh dan ekosistem tingkat landscape besar, serta mozaik ekosistem yang signifikan di tingkat global, regional, atau nasional, dan berisi populasi yang layak dari sebagian besar alam spesies yang ada dalam pola sebaran dan kelimpahan alami. NKT 3. Ekosistem dan habitat ekosi langka, terancam atau hampir punah batang, habitat atau refugia. NKT 4. Jasa ekosistem kritis atau jasa ekosistem dasar dalam situasi kritis termasuk perlindungan tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan. NKT 5. Kebutuhan masyarakat, situs dan sumber daya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar komunitas lokal atau penduduk asli, atau untuk mata pencarian, kesehatan, nutrisi, air, dan lain-lain didefinisikan melalui keterlibatan dengan komunitas ini atau penduduk asli. NKT 6. Nilai budaya situs, sumber daya, habitat, dan pemandangan, budaya global atau nasional, signifikansi arkeologi atau sejarah, dan kepentingan budaya, ekologi, ekonomi, atau agama yang sakral yang kritis untuk budaya tradisional komunitas lokal atau penduduk asli. Didefinisikan melalui keterlibatan dengan ini komunitas lokal atau masyarakat adat. 2. Organisasi harus mengembangkan strategi efektif yang mempertahankan dan meningkatkan nilai konservasi tinggi yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan pemangku kepentingan yang terpengaruh, pemangku kepentingan dan pakar yang berkepentingan. 3. Organisasi harus menerapkan strategi dan tindakan yang mempertahankan dan meningkatkan nilai konservasi tinggi yang teridentifikasi. Strategi dan tindakan ini harus menerapkan pendekatan kehati-hatian dan proporsional dengan skala, intensitas, dan risiko kegiatan manajemen. 4. Organisasi harus menunjukkan bahwa pemantauan berkala dilakukan untuk menilai perubahan dalam status nilai konservasi tinggi dan harus menyelesaikan strategi pengelolaan untuk memastikan perlindungan yang efektif. Pemantauan harus proporsional dengan skala, intensitas, dan risiko kegiatan manajemen dan harus mencakup keterlibatan dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak, pemangku kepentingan, dan pakar yang berkepentingan. Prinsip dan kriteria 10. Pelaksanaan aktivitas manajemen yang dilakukan oleh atau untuk organisasi untuk unit manajemen harus dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial. 1. Organisasi dan sesuai dengan prinsip dan kriteria secara kolektif setelan pemanen atau sesuai dengan rencana pengelolaan. Organisasi harus dengan metode regenerasi alami atau buatan meregenerasi tutup vegetasi secara tetap waktu hingga pra panen atau kondisi yang lebih alami. 2. Organisasi harus menggunakan spesies untuk regenerasi yang beradaptasi dengan baik secara ekologis ke situs dan dengan tujuan pengelolaan. Organisasi harus menggunakan spesies asli dan genotip lokal
untuk regenerasi kecuali ada alasan yang jelas dan meyakinkan untuk menggunakan yang lain. 3. Organisasi hanya akan menggunakan spesies asing jika pengetahuan dan pengalaman telah menunjukkan bahwa setiap dampak invasif dapat dikendalikan dengan langkah-langkah mitigasi dan efektif yang tersedia. 4. Organisasi tidak boleh menggunakan organisme hasil rekayasa genetik di unit manajemen. 5. Organisasi harus menggunakan praktik silvikultur yang secara ekologis sesuai dengan vegetasi, spesies, lokasi, dan tujuan pengelolaan. 6. Organisasi harus meminimalkan atau avoid penggunaan pupuk. Ketika pupuk digunakan, organisasi harus menunjukkan bahwa penggunaan tersebut sama atau lebih menguntungkan secara ekologis dan ekonomis daripada penggunaan sistem silvikultur yang tidak memerlukan pupuk, dan mencegah, mengurangi, dan memperbaiki kerusakan nilai-nilai lingkungan termasuk tanah. 7. Organisasi harus menggunakan sistem pengelolaan hama dan silvikultur terintegrasi yang menghindari atau bertujuan untuk menghilangkan penggunaan pestisida kimia. Organisasi tidak boleh menggunakan pestisida kimia yang dilarang oleh kebijakan FSC. Ketika pestisida digunakan, organisasi harus mencegah, mengurangi, dan memperbaiki kerusakan nilai-nilai lingkungan dan kesehatan manusia. 8. Organisasi harus meminimalkan, memantau, dan secara ketat mengontrol penggunaan agen pengontrol biologis sesuai dengan protokol ilmiah yang diterima secara internasional. Ketika agen pengontrol biologis digunakan, organisasi harus mencegah, mengurangi, dan memperbaiki kerusakan pada nilai lingkungan. 9. Organisasi harus menilai risiko dan melaksanakan kegiatan yang mengurangi potensi, dampak negatif, dan bahaya alam sebagaimana dengan skala intensitas dan risiko. Organisasi harus mengelola pembangunan infrastruktur kegiatan transportasi dan silvikultur sehingga sumber daya air dan tanah terlindungi dari gangguan dan kerusakan terhadap spesies langka dan terancam habitat ekosistem, dan nilai landscape dicegah, dimitigasi, dan diperbaiki. 11. Organisasi harus mengelola aktivitas yang terkait dengan pemanenan dan ekstraksi kayu dan produk hutan non-kayu sehingga nilai lingkungan dilestarikan, limbah yang dapat diperdagangkan berkurang, dan kerusakan produk dan layanan lain dapat dihindari. 12. Organisasi harus membuang bahan limbah dengan cara yang ramah lingkungan. Hambatan penerapan produksi prosedur hutan FSC atau Forest Steward Council bagi pemerintah. 1. Kurangnya edukasi atau penyuluhan terhadap masyarakat mengenai hutan lestari yang dilindungi. Hal ini merupakan bentuk hambatan dasar yang dialami untuk melakukan sertifikasi hutan. 2. Aturan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi hutan saat ini. Pemerintah Indonesia meminta agar FSC mengevaluasi aturan sertifikat produk hutan buatan tahun 1994 atau aturan yang dibuat FSC ini dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi hutan Indonesia saat ini. Padahal, sebagian besar HTI di Indonesia baru dibangun setelah 1994. Maka itu, pemerintah berusaha membantu dengan mengusulkan ke FSC agar syarat deforestasi dalam 1994 Rule dulu diubah. 3. Belum adanya survei tentang kepedulian konsumen terhadap pembelian produk-produk ramah lingkungan. Hal utama mengenai permasalahan ini, konsumen belum mengetahui terhadap produk yang ramah lingkungan, sehingga kurang adanya minat konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Konsumen terhadap produk ramah lingkungan sudah ada, tetapi pengetahuan mereka terhadap produk apa saja yang ramah lingkungan kurang. 4. Legalitas kayu. FSC sangat memperhatikan mengenai legalitas kayu bagi pengelola hutan yang bertanggung jawab di seluruh dunia. Sebenarnya ini adalah prinsip utama dalam pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Semua negara memiliki peraturan untuk hal tersebut, termasuk Indonesia. Tetapi tingkat penerapan peraturan ini berbeda di seluruh dunia. 5. Mencegah penebangan kayu secara ilegal.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLH berencana menduetkan 2 sertifikat SLVK dan FSC dalam industri kayu demi mencegah penebangan kayu secara ilegal. Baiklah, saya punya pantun buat teman-teman. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah materi ini, semoga bisa memberi manfaat. Gedung penyimpan si benih padi, padi dibawa ke tengah sawah. Semoga kita bertemu lagi, salam penutup jadi pemisah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.